Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Mas Ya, Rahmat. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat baik. Pemirsa yang kami hormati, yang berbahagia pada hari ini pembukaan podcast Yimi. Podcast Yimi itu kayak dulu radio Pak Hasan. Ya. Nah, di situ, ini untuk yang milenial ini namanya podcast. Kami terima kasih untuk kehadirannya Bapak Hasan di pembukaan podcast ini. Itu. Nah, ini mungkin pemirsa sudah banyak tahu, namun kami coba meminta informasi ulang. Mungkin profilnya beliaunya Pak Hasan ini kalau di kami sudah insya Allah sudah paham. Nah, namun pemirsa Pak Hasan ini mungkin perlu tahu, maksudnya edukasi pendidikannya Pak Hasan mungkin bisa disampaikan ke pemirsa sekalian kayak gitu. Nah, ini MI Madrasah atau gimana namanya dulu Pak Hasan? Dulu sebelum pada tahun 1950 para pendiri termasuk ayah saya almarhum itu dan beberapa masyarakat itu sewa tempat di Jalan Malik Ibrahim yang bernama Yayasan Madrasah Arabia Islamiyah pada tahun 1950. Lalu pada 1964 berubah menjadi Yayasan Perguruan Malik Ibrahim. Pada 16 Oktober 1980 berubah menjadi Yayasan Perguruan Islam Malik Ibrahim Imam Bonjol. Terakhir tanggal 31 Januari sampai hari ini tahun 1981 berubah menjadi Yayasan Islam Malik Ibrahim. Tahun 1950 itu sewa kita. Lalu almarhum sebagai ayah saya dan guru saya, mereka bersama masyarakat untuk menggali dana, sehingga pada tahun 1953 sempat membeli tanah yang sekarang ini ditempati sebagai sekolahan SD ini dengan ukuran kurang lebih 2.453 berapa meter. Pada tahun itu peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Al-Habib Hasim Asghaf disaksikan oleh Profesor Dr. Sarabi dari dosen Kairo dan dihadiri oleh beberapa tokoh ulama baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Pada tahun 1953, tahun 1950 sewa, 1953 beli tanah, 1955 dibangun gedung hampir 75%. Gedung itu dibangun terdiri dari 6 lokal, putra dan putri. Itu pun fasilitas yang ada, musola, perpustakaan dan lab. 6 putra itu enggak, 6 lokal saja itu ya? 3 putra, 3 putri ya. Itu dulu namanya apa Pak Hasan? Nama sekolahnya maksudnya MI atau SD atau apa itu? MI dengan SMP jadi satu. Oh. Namanya Yayasan Perguruan Malik Ibrahim. Bukan seperti sekarang SD Yimi, bukan ya. Jadi mulai pagi masuk sampai jam 12 untuk MI, setelah jam 12 sampai sore untuk SMP. Dari dua lembaga ini satu tempat itu terdiri dari 16 guru pengajar dan 1 kepala sekolah. 16. Karena keadaan ya, menyesuaikan keadaan, dan itu pun di dalam proses perjalanan penuh perjuangan. Selama itu karena untuk kepentingan sosial dan keagamaan, ya sifatnya secara materi rugi terus, selalu rugi, tekor lah istilahnya. Itu pada tahun 55 dibangun. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Jumlah murid kurang lebih berapa saat 6 kelas? Murid 6 kelas itu laki perempuan ya
40 lah, 40 50 mungkin ya. 40 sampai. Karena sempat di Putri itu ada satu kelas sampai 6 orang, ya kurang lebih begitu lah. Itu tahun perkiraan tahun berapa Pak? Tahun Kalau 55 ya. 55. Setelah berdirinya 57 mulai dipergunakan, 55 dibangun, 57 diresmikan juga. 2 tahun ya gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak Hasan sendiri alumni MI. Saya dulu MI di Mali Ibrahim juga. Namanya MI Mali Ibrahim dulu aja. Dulu namanya Yayasan Perguruan Islam Mali Ibrahim. Oh. YPMI. Yayasan Perguruan Islam. Itu bukan benderanya globalnya YIMI. Maksudnya Yayasan Islam Mali Ibrahim kan ada sekarang SD, bukan seperti itu maksudnya. Enggak, beda. Untuk simbol beda. Masalah simbol beda. Saya SD di Yayasan YPMI. Ya. SMP YPMI, SMA di Semansa. S1 saya di Narutama, S2 saya di Erlangga. S2 saya di Erlangga. Itu jumlah muridnya saat sekolah di YPMI sepengetahuannya gitu? Ya yang jelas kurang lebih lah, laki perempuan ya sama 40, 60, 70, itulah jauh. Karena memang kita kebanyakan dari masyarakat di lingkungan kita. Ya. Kalau sekarang muridnya YIMI total gitu kurang lebih berapa? Kurang lebih kalau sekarang sudah mencapai hampir 1.000 lebih lah. Sudah 1.000 lebih ya. 1.000 sudah. Lebih. Dan kita punya lembaga SMP sendiri, dan jadi satu dengan waktu zaman dulu. SD kita punya sendiri, TK punya sendiri, SMP punya sendiri. SMP kurang lebih 600 siswa lah. SD kurang lebih ya, SMP 256, SD 600-an. TK, KP3 120-an. Alhamdulillah. Ya berkat perjuangan selama ini, ya mudah-mudahan hanya Allah yang tahu. Jadi dari 60 siswa saat itu menjadi sekarang kurang lebih 1000-an gitu Pak Hasan. Ini sudah perjuangan luar biasa Pak Hasan. Baik. Kalau dulu kepala sekolahnya apa? Mohon maaf, apa atau ayahnya Pak Hasan gitu? Dulu kepala sekolah SD SMP itu Ahmad Syakur. Pak Ahmad Syakur. Ya, sempat beliau juga tinggal di sekolah sini. Ada tempat untuk kepala sekolah di belakangnya itu yang sekarang tempat musola. Jadi aula kayak gitu. Musola. Oh, musola. Musola. Di situ. Terus berubah lagi. Yang waktu saya sekolah dulu, yang saya ikuti pada era Pak Ahmad Syakur itu kepala sekolahnya saat Pak Hasan sampai saya selesai keluar. Baik. Jumlah gurunya berapa? Jumlah guru untuk SD sama SMP 16 guru satu kepala sekolah. Jadi SD 6 guru, SMP 6 guru. Tapi berdiri sendiri berarti Pak? Orangnya? Ya berdiri sendiri tapi satu lokasi. Satu lokasi, ya di tempat sekarang ini. Satu lokasi. Baik. Kalau dulu Abah atau ayahnya Pak Hasan itu, kalau manggilnya nih Abah atau Abah ya, oke Pak. Nah dulu Abah itu mungkin punya mimpi, kenapa harus bangun madrasah dulu, bukan bangun nata yang kayak rumah sakit. Kalau yayasan kan banyak sosialnya dulu kan gitu biasanya. Dulu setelah perang dunia kedua itu kan kacau negara ini. Maka beberapa ayah saya sempat berpikir dengan teman-teman beliau mungkin ya, yang saya ada sebagian yang saya masih mengikuti zaman saudara-saudara teman-teman ayah saya itu berpikir untuk membuat pendidikan yang bersifat pendidikan agama. Jadi ada umum, ada agama. 50% umum, 50% agama. Tapi agama yang semacam dulu, semacam di pondok, ada pengetahuan nahu, sorof, imla. Tapi kalau sekarang secara mencari umum, dikbud, di bawah naungan dikbud, materi-materi itu mulai tergeser dengan materi-materi agama yang pelajaran agama sejarah yang masih ada. Kalau yang model-model lama sudah tidak ada. Di sejarahnya dulu karena faktor perang dunia kedua harus
setelah Perang Dunia Kedua kan kacau negeri. Berarti apa harus ya? Maka berpikir bagaimana untuk pendidikan dulu. Kepentingan umat. Salah satunya adalah membuat pendidikan untuk membentuk SDM agar masyarakat itu lebih mengerti. Kan zaman dulu kan banyak juga yang tidak bisa baca dan banyak buta huruf. Itu berpikirannya, walaupun dengan secara merayap ya, karena selama ini yang saya tahu, saya seringkali jumpa ayah saya itu waktu bulan suci Ramadan itu, beliau ke Surabaya membawa proposal mencari dana untuk kepentingan lembaga pendidikan. Oke. Jadi ada luar biasa perjuangannya Abah saat itu. Saya sempat melihat beliau bersama Al-Habib Umar Al-Jufri yang waktu selama saya jumpa di Surabaya, waktu saya kuliah di Surabaya. Ada mungkin saat dengan Abah dulu mungkin ada yang keinginan terhadap madrasah ini Pak Hasan atau sekolah YIMI ini, pinginnya apa itu apa kayak gitu, ada yang pernah tersampaikan nggak kayak gitu? Yang saya tidak bisa berpikir itu, beliau berpikir bahwa harapan dia itu lokal antara untuk putra dan putri berbeda. Dipisah. Itu dari dulu. Sempat saya bertanya, kalau dipisah ini jelas biaya kan lebih banyak, tidak apa-apa. Oke. Tapi secara Islam benar secara syariat. Dan saya sempat tanya, SD ini kan tidak punya hawa nafsu. Kalau SMP masih punya hawa nafsu, nggak bisa. Tetap bedakan, laki sendiri, perempuan sendiri. Itu juga selanjutnya nanti. Karena saya khawatirkan nanti saya ingin tenang di dalam mobil. Ini terkawal sampai hari ini ya, Alhamdulillah. putra putrinya untuk yang sekolah di kelas itu Pak. Oke. Kalau dulu partnernya masa sendirian gitu Pak Hasan mengelola sebesar dulu mungkin tahun 55 kalau saya yang aktif yang saya mengetahui itu Habib Abdullah Al-Jufri sebagai bendahara waktu itu, Habib Umar Al-Jufri dan almarhum ayah saya. Itu yang saya lihat sempat aktif ya. Kan susunan pengurus yang ada 15 orang, tapi sempat aktif. Jadi saya itu selalu apabila ada ulama-ulama dari luar negeri datang ke rumah, mereka ajak sini. Mereka ajak ke sekolahan ini, mereka bercerita tentang sekolahan ini dan menunjukkan siswa-siswa ini hasil pelajaran yang kita berikan kepada siswa ini dengan tujuan harapan agar mereka simpati memberikan dana. Tapi kalau sekarang dengan 1000 siswa gini masih perlu sejenis yang metode lama atau bagaimana Pak Hasan? Harus kita tinggalkan. Saya berapa tahun, 4 tahun ini saya memang sudah mengembalikan lah donatur-donatur yang kami ingin berdiri sendiri. Kami ingin berdiri sendiri semampu dan sekuat kami. Jadi kalau dulu ada donatur walaupun kita tidak jelas berapa jumlahnya, tapi beberapa tahun ini saya mulai mengkikis untuk menghilangkan itu. Saya berusaha bagaimana kita bisa berdiri sendiri tanpa harus bantuan orang, tanpa intervensi orang. Ya, terutama bantuan-bantuan subsidi pun dari pemerintah yang sifatnya infrastruktur kami tidak pernah mau menerima. Kami ingin YIMI ini berdiri sendiri dengan metode kita sendiri dan mengikuti perkembangan pemerintah, tidak jauh dari mereka. Baik. Kalau dulu pendirian selain sekolah apa ada lagi cita-cita Abah dulu Pak Hasan? Kalau dari visi misi dari anggaran kita, ya ingin mempunyai lembaga yang lebih tinggi SMA. Tapi kalau untuk ke arah bisnis tidak. Tapi kalau kita dengan kondisi keadaan sekarang, kita tidak bisa samakan dengan tahun yang dulu. Dulu kita hanya 16 guru SD SMP, sekarang hampir 140 guru SD SMP. Kalau kita dengan cara semacam dulu sifatnya sosial,
nggak akan jalan, dan itu pun akan ditutup oleh pemerintah. Akan ditutup pemerintah. Bahwa kita ada kisi-kisi yang berdirinya perguruan sekolahan itu yang harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Dinas. Ya nggak bisa semua kita. Dulu lokal aja, ukuran lokal beda dengan sekarang. Ukuran lokal yang ditentukan oleh Dinas. Lokal kelas aja, jumlah siswa. Jadi dulu tuh ya selama berjalan sekolah ini selalu tekor. Saya pernah, saya itu duduk, saya dipanggil, kamu datang sini. Saya sempat dikasih pisau. Pisau, kebetulan ada Rizky punya rumah sarang ya. Kamu panen, hasil panen berikan kepada Ahmad Sakur sebagai kepala sekolah untuk membiayai gaji-gaji guru. Dan itu perjuangan beliau. Dan kita tidak bisa lupakan. Dan apabila ada tamu-tamu dari luar datang, saya juga selalu diajak. Mendampingi ya itu. Ya. Nah, walaupun saya masih kecil dididik, sehingga suatu saat beliau pernah berucap kepada saya, kalau ingin kamu senang dunia akhirat, pegang pendidikan. Pegang pendidikan. Walaupun sepintas secara materi rugi dalam kehidupan saya. Saya punya tanggung jawab yang banyak. Punya tanggung jawab anak 6, kuliah ke 6, sehingga saya tidak bisa bekerja kan secara materi. Tapi saya merasa alhamdulillah bahwa secara materi maupun batin saya tenang. Secara tidak langsung benar berarti. Iya, jadi apa yang diucapkan oleh saya itu benar. Bahwa duniawi dan ukhrawi, insya Allah ukhrawi selama kita ikhlas pasti akan ada penilaian dari Allah SWT. Secara materi saya lebih tenang kalau saya lihat daripada teman saya, walaupun beban berat, tapi ada aja rezeki itu yang saya pegang sehari. Dan saya mungkin selama menjadi pengurus itu kalau dari mulai dulu humas, ya kurang lebih 35 tahun, 40 tahun. Jadi pengurusan, jadi pengurus. Iya, kan dari bidang-bidang, saya pernah di humas, pernah kalau nggak salah 5 tahun terus, sampai hari ini alhamdulillah. Dan saya berharap akan mencari kader-kader yang bisa mampu, karena tidak semudah, tidak gampang, tidak semudah dan tidak banyak orang mau untuk di dalam duduk sebagai pengurus ya. Ini gini sosial benar berarti maksudnya. Kalau aktanya gitu? Kalau aktenya memang sosial, tapi kalau kita mengikuti perkembangan zaman harus sosial, tutup jelas ya, tutup. Karena sekarang dengan kemajuan yang sekarang harus kita memberikan satu infrastruktur yang bagus, istilahnya servis yang bagus, nggak bisa. Nah, kalau lihat gedungnya YIMI kan ada 3 titik ini Pak Hasan. Ya. Yang di sini SD sama yayasan manajemen, kemudian yang di pertigaan sana ada KBTK, kemudian SMP-nya di Jasa Agung. Dulu memang tanah dekatnya yang YPMI dulu sudah ada bangunan rumah ya. Maksudnya ada. Desainnya kok tidak dijadikan satu area untuk yang sekolah-sekolah jangka panjangnya kayak gitu. Enggak, jadi kan dulu di Tiga itu kan di tempat penginapan guru. Dari 16 orang tadi sebagian di situ. Ya, ada sebagian di situ, kepala sekolah tinggal di sini, sebagian di situ. Lalu mulai mereka kan tidak semuanya selama ini ada di sini, ada yang keluar segala macam, sehingga kita fungsikan ke Tiga, kita fungsikan untuk hotel penginapan awalnya dibikin ke losmen. Kalau losmen kan kita tidak tahu apakah dia secara syariat sebagai suami istri atau apa enggak. Akhirnya kita berpikiran yayasan ini bikin sekolah KBTK. Kalau dulu hanya SD SMP di sini. Iya. Enggak, maksudnya bangunannya TK atau SMP kenapa kok enggak jadikan kita beli dulu ya, beli tanah yang luas di samping kanan kirinya SD YIMI. Ya, memang mereka sudah terbangun. Sudah terbangun. Dan pada tahun 55 kita bangun gedung ini, walaupun 75% itu sudah termasuk sekolah yang istimewa. Secara infrastruktur istimewa. Ya, istimewa.
Selain dulu YPMI, dulu tahun 55 ada kompetitor lainnya Pak Hasan? Kalau dulu saya Kira-kira dulu pikirannya nggak ada kompetitor ya. iya. Orang dulu. Nggak ada yang sejenis. Cuman sejenis bangunan secara infrastruktur semacam kita nggak ada. Jadi bisa dikatakan terbaik Ya, saat itu. Saat itu terbaik. Jadi memang tidak bisa jadikan satu yang gedung Nggak TK mungkin karena sudah kanan kiri sudah bangunan, ya. milik orang lain. Gitu, baik. Nah ini kan kebutuhan YIMI tiap tahun kan, nah, wali murid banyak yang tanya SMA dan sebagainya. Ini gimana untuk kedepannya Pak Hasan untuk YIMI? Kami berharap keinginan kita yang membangun SMA sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan Tapi tinggi. kita sesuaikan keadaan. Apalagi harga tanah di Gresik ini sebagai kota industri terlalu mahal. Ya, kalau kita bangun mengikuti aturan Diknas untuk satu perguruan tinggi misalnya, SMP aja SD ya, itu aturannya harus 4.000. 4.000 kalau untuk SMA nggak mungkin, karena SMA butuh fasilitas parkir mobil siswa, lain beda dengan SD dan SMP. Paling tidak kita butuh 1 hektar. 1 hektar di kota sulit ya, sulit. Jadi tidak mencari di kota ini berarti nanti ke arahnya Ya, ke situ. ke arah yang kita keinginan untuk bangun SMA seluruh perguruan tinggi ada, tapi kita lihat keadaan. Ada niat target gitu tahun berapa Pak Hasan? Kalau target ya. Ini kan namanya kalau biasanya agama kan tergantung niatnya kan. Ya, dulu kan pernah sudah kita mencoba untuk merealisasikan untuk membangun SMA. Hanya ada sedikit masalah. Mundur lagi gitu ya. Informasi mundur. Ini di kota kan tanahnya sudah banyak perumahan, padat kan gitu. Padat, mahal. Berarti Sekarang kalau misalnya 1 hektar di kota misalnya, di kota yang dekat-dekat, memang kalau kita bangun di situ sebagai akses yang baik. Tapi kalau sudah sampai 10 juta, 15 juta per meter kali 1 hektar sudah berapa? Ya. Jadi agak minggir sedikit ya gitu. Minggir ya. Kita berusaha untuk tetap keinginan kita membangun SMA dan perguruan tinggi. 5 tahun 10 tahun lagi Pak Hasan? Ya insya Allah. Insya Allah ya. Saya minta kalau memang selama ini keinginan wali murid untuk membangun SMA, kami mohon mereka berdoa. Mungkin dengan doa-doa beliau kita bisa merealisasikan untuk membangun SMA. Karena kita lihat kan tahun 55 kan hampir panjang banget kan. Ya. Kita kemudian sampai SMP kan dulu juga sama kan, ada SMP-nya juga kan gitu, sehingga kita hanya fasilitas sebagainya itu manajemen saya lihat sudah tertata sistemnya, tinggal up ke atasnya SMA-nya kayak gitu. Kalau lembaga SD SMP dari dulu memang sudah ada. Sekarang kan bedanya hanya kita punya lembaga sendiri. Ya, Kota tempatnya sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, KPDK sendiri. Dan sudah istilahnya sudah mapan kayak gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah mapan. Ya, berkat doa masyarakat, berkat doa wali murid, dan orang tua kita dulu. Oke. Baik. Untuk yang Pak Hasan sendiri masa kepengurusan ini kira-kira ada lompatan kalau terutama sekarang pandemi Pak Hasan. Ini pandemi hampir sekolah ini meradang semua. Meradang semua, maksudnya ya sambat dan sebagainya gitu. Ini lompatan. Ini jangan-jangan nanti sekolah pandemi ini dijadikan sebagian oleh pemerintah kayak gitu untuk ada daring juga gitu. Khawatirnya ke depan seperti itu. Ini kan YIMI harus penataan sejak awal kan sudah harus disiapkan, terutama untuk pendapatan dan sebagainya gitu. Mungkin dari posisinya Pak Hasan barangkali ada ide atau apa misi yang harus dibangun YIMI ke depan, 1-2 tahun gini gitu ya. Pandemi ini kan sekarang masalah nasional. Jadi bukan akibat karena kita, bukan akibat karena siapa, tapi memang
satu musibah secara nasional, sedunia lah. Kebetulan kita bicaranya di skop Indonesia. Ya. Apa yang keinginan wali murid, kita coba berusaha untuk memenuhi keinginan, menservis keinginan wali murid dengan cara ada home visit, ada daring ya. Nah, walaupun dengan online, memang cara-cara itu yang terbaik Mas ya. Yang terbaik Mas. Ya. Nah, harapan saya, karena saya selaku ketua yayasan bertanggung jawab sepenuhnya semua lembaga, punya hak dan kewajiban. Siswa punya hak dan kewajiban, yayasan punya hak dan kewajiban. Kita sudah berusaha dengan cara visi, berusaha dengan cara daring, berusaha untuk memberikan pertanyaan secara kuesioner. Wali murid ingin langsung sekolah bertatap muka, itu keinginan kita. Keinginan kita kembali semacam dulu lagi, akan tetapi kita tidak bisa melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan pemerintah. Ya, oleh pemerintah. Nah, untuk menutupi yang jelas secara materi, kalau saya berharap wali murid menyadari bahwa apa yang kita rasakan, saya sebagai ketua yayasan, saya berusaha untuk memberikan hak. Saya mengharapkan juga kepada wali murid agar mereka berpikir semacam saya, apa yang menjadi kewajiban saya sebagai wali murid. Karena saya tidak berharap, selama ini harapan saya tidak ingin mengurangi guru, mengurangi yang lain, karena mereka pun mungkin punya tanggungan, punya segala macam. Kita berpikir bersama. Kalau seandainya ada misal cuek itu wali murid, SPP lah, nggak mau semaunya sendiri. Yang kasihan guru, bukan saya. Saya berpikir, sampai sehingga saya memberikan kebijakan-kebijakan, potongan-potongan, itu kan harapan saya merangsang, bukan hanya merangsang, kita menyadari bahwa apa yang kita berikan tidak sempurna, semacam sebelum pandemi. Di samping itu kita merangsang juga agar mereka, karena berpikirnya bukan untuk kita, untuk para pengajar, guru-guru ini. Mereka juga punya kebutuhan, mereka juga punya segala macam. Sehingga saya berpikir tidak akan saya kurangi, tidak akan saya berhentikan. Ya, itu keinginan saya. Oleh karena itu saya berharap kepada wali murid untuk mendukung secara materi. Nah, kalau kayak penopang ekonomi, kalau kayak pandemi gini Pak Hasan. Nah, ini mungkin untuk ini kan pandemi ini kan mungkin sudah saatnya kita berpikir ke depan lagi kan gitu. Maksudnya dari unsur sekolah banyak yang mengeluh terhadap pendapatannya kayak gitu. Tapi kita kan harus mempersiapkan diri nih. Gitu. Kalau Jimmy bagaimana itu Pak? Kita ya berusaha untuk membentuk badan-badan usaha, koperasi, toko-toko lah, untuk menunjang kebutuhan daripada biaya pendidikan ini. Itu kita tambah sekian. Kalau suruh milih gitu, bangun badan usaha dulu atau bangun SMA dulu Pak? Kalau bangun SMA jelas nihil. Jelas nihil. Kita bangun badan usaha untuk ke arah membangun SMA. Berarti memperkuat. Apalagi kondisi sekarang ini. Ya, kondisi sekarang ini sudah tidak bisa ditentukan. Kita tidak jelas kapan pandemi ini berhenti, kapan tidak. Ya, model kayak fluktuasi uang asing, naik turun, pandeminya ini tidak jelas. Misalnya pandemi akhir 2020 selesai, kita bisa berpikir. Kita nggak bisa berpikir sekarang. Kita berpikir usaha pun membuka untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan ini, gaji-gaji guru, kita bikin usaha. Konsumen pun mereka dalam kondisi yang nggak stabil. Mereka ada sebagian makan aja cukup, nggak perlu. Ya. Kita masuk toko-toko aja, itu sudah hampir potongan diskon 70%, 50-70%, sudah mau tutup. Oke.
Jadi keinginannya ini menopang dulu targetnya. Iya, sampai kita So, untuk berpikir tentang berkembang SMA, insya Allah sampai perguruan tinggi lah. Saya ingin bahwa kehidupan selama saya hidup sampai saya sebelum akhir menutup kehidupan saya dipanggil oleh Allah, saya akan fokus kepada pendidikan. Ya, karena itu wasiat ayah saya. Jadi apapun yang terjadi, entah masalah apapun yang akan terjadi, saya akan tetap menghadapi sesuai kemampuan saya. Jadi fokusnya tetap konsen ke pendidikan lebih. Ya, pendidikan. Karena dengan pendidikan ini makanya saya seringkali mengatakan bahwa di dalam pendidikan ini agar disusupi, dimasuki tentang akhlak. Ya, ini penting. Saya tidak pernah bangga anak saya nilai 10, tapi dia tidak punya akhlak. Tidak pernah bangga. Ya. Saya lebih bangga anak saya datang pulang sekolah, assalamualaikum, cium tangan, bolak-balik, taruh tempat tas pada tempatnya, sepatu pada tempatnya. Nilainya 7 tidak apa-apa. Ya. Satu, secara duniawi saya tidak bertanggung jawab, secara ukhrawi saya tidak bertanggung jawab karena dia ada akhlaknya. Tapi kalau hanya pendidikan, pengetahuan, pandai dan punya akhlak, saya sakit semua di alam kubur, saya sakit semua di akhirat. Ya. Kalau putra terakhirnya itu sekarang kelas berapa Pak? Kelas 2 SMP. 2 SMP ya. Ya. Yang tertua? Yang tertua laki sudah kuliah sudah selesai. Alhamdulillah kuliah di Ubaya di psikologi. Dia tempuh komplot dia di psikologi. Yang perempuan sudah nikah. Yang nomor 3 kuliah di Undip, hampir arsitek. Yang nomor 4 sekolah di Yaman. Kebetulan pulang dan saya kembali lagi corona. Yang nomor 5 SMK selesai. Nomor 6 di sini. Tidak bakal keluar kita dari ini. Ya, karena saya merasa bahwa saya berhasil dari sini. Saya berhasil dari sini. Saya bisa bermasyarakat, bersosial dari sini, bukan dari organisasi lain. Jadi harapan saya nantinya kalau memang podcast ini jalan, jangan sampai muncul berbicara tentang politik maupun mazhab-mazhab. Baik Pak. Jadi fokus pada pendidikan. Itu harapan saya. Baik. Nanti kami perhatikan untuk catatannya. Ya. Baik pemirsa, insya Allah seperti itu Pak Hasan acara pembukaan podcast hari ini.